Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke gaya Loren ya. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengenai gaya Loren nanti kita akan menggunakan beberapa macam rumusan ya, yang sekiranya nanti bisa digunakan di dalam penyelesaian di dalam topik yang akan kita bahas ini. Ada beberapa, diantaranya ada yang pertama, rumusan adalah gaya Loren bisa dirumuskan sebagai bil B I L kali sinus theta. Kemudian yang kedua adalah F sama dengan Q kali V kali B sin theta juga. Nah, ini dua rumusan mengenai gaya Loren. Seperti itu. Nah, tentunya kita bisa menilai tetanya ini merupakan sudut yang dibentuk antara gaya Loren dan medan magnetiknya, atau antara F dan B-nya. Seperti itu. Nah, manakala gaya Loren dengan medan magnetiknya itu adalah saling tegak lurus ya. Kalau tegak lurus itu kan seperti ini. Katakanlah ini F, ini B-nya, berarti ini kan ini 90 derajat, ya kan? Berarti otomatis sinus 90 derajat itu sama dengan 1. Nah, makanya nanti rumusannya akan menjadi F sama dengan B kali I kali L. Begitu juga yang F ini Q kali V kali B. V-nya itu merupakan kecepatan ya, kemudian Q muatan. Seperti itu. Jadi ini bukan volume. Gitu. Nah, ini rumus umum yang akan digunakan. Cuman ada dua. Simpel kan? Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu kawat lurus yang membujur dari arah barat ke timur terletak dalam medan magnetik yang arahnya ke selatan. Terletak dalam medan magnetik yang arahnya ke selatan. Jadi kawat lurus membujur dari arah barat ke timur. Berarti kayak gini kan. Nah, seperti itu. Jika kawat dialiri arus listrik sebesar I dengan arah dari barat ke timur, kawat akan mengalami gaya magnetik. Ini mudah saja ya. Pakai aturan tangan kanan kan berarti. Nah, seperti ini. Iya kan? Nah, berarti sama saja apa? Sama saja dia masuk ke dalam bidang atau masuk ke dalam sini. Biasanya kalau masuk ke dalam bidang itu disimbolkan seperti ini ya. X. Nah, X. Nah, berarti masuknya ke bidang ini. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Saya geser dulu ya, biar space-nya muat. Nah, ini saya hilangkan saja. Nomor yang kedua, muatan listrik 2 mikrocoulomb bergerak dengan kecepatan 4 kali 10 pangkat berapa itu? 6 atau 8 ini? 6 ya. 6 meter per sekon sejajar dengan kawat lurus yang dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Jika muatan tersebut terletak pada jarak 10 cm dari kawat, muatan akan mendapat gaya magnetik sebesar. Nah, ini clue-nya ya. Kamu mau menentukan pakai rumus yang nomor 1 atau pakai yang nomor 2. Nah, kita identifikasi saja untuk apa yang diketahui, bahwa di situ diketahui Q itu sama dengan 5 mikrocoulomb sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian di situ ada kecepatan V sama dengan 4 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kemudian I-nya adalah 20 ampere ya, 20 ampere. Kemudian jika muatan tersebut terletak pada jarak 10 cm dari kawat, sedangkan A-nya sama dengan 10 cm dari kawat. Nah, ini pasti nanti ya, yang ditanyakan itu kan gaya magnetik, ya kan? Yang diketahui ada Q-nya, ada V-nya, otomatis pakai rumusannya nomor 2. Berarti F sama dengan Q kali V kali B. B-nya besar ya. Sinus theta. Kalau tidak diketahui tetanya berapa, berarti anggap saja F sama dengan Q kali V kali B. Nah, permasalahannya kita tidak tahu B-nya. Kita cari B-nya. B pada konteks apa ini? Pada konteks kawat lurus.
Nah, kita ingat kembali. Nah, ini rumusannya B, bahwa B itu sama dengan mu 0 kalikan I dibagi 2pi kali A. Ya kan? Baru masukkan mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7 kali A-nya adalah 20 ampere dibagi 2pi kali 10 cm itu dijadikan berapa itu? 10 cm dijadikan ke meter ya. 10 cm dijadikan meter itu sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2, atau sebenarnya 0, bisa ditulis 0,1 sih. Ini coret aja, dapat 2 ya. Kemudian ini dapat 2 lagi, berarti B sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Ini 10 pangkat min 2 nya lari ke atas, berarti tambah 2 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Baru masukkan ke gayanya, F sama dengan Q nya masuk 5 kali 10 pangkat min 6, V nya adalah 4 kali 10 pangkat 6, kemudian B nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, seperti ini. Ini hilang dengan ini ya. Berarti F sama dengan 5 kali 4 20, 20 kali 4 itu adalah 80, kali 10 pangkat min 5 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Selesai. Selanjutnya yang nomor ketiga. Dua buah kawat sejajar masing-masing dialiri arus listrik 5 ampere dan 2 ampere searah ya. Jika satu sama lain kawat tersebut berjarak 20 cm, besar gaya magnetik tiap satuan panjang. Nah, ini rumusannya kan seperti ini. Ini kawat penghantar 1, ini kawat penghantar 2, ini 5 ampere, ini 2 ampere, jaraknya adalah 20 cm. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa manakala ada dua buah kawat penghantar itu searah, maka dia akan tarik menarik ya. Searah tarik menarik. Tarik menarik. Sedangkan berlawanan arah itu akan tolak menolak. Tapi ini nanti bukan penerapan dalam konteks perhitungan selisih atau penjumlahan ya. Kalau ini kan hanya sebatas besar gaya magnetik tiap satuan panjang. Berarti bisa kita rumuskan bahwa F per L itu sama dengan I mu 0 kali I1 kali I2 ya, per berapa ini? 2pi kali A. Nah, 2pi kali A. Sedangkan A-nya itu sendiri adalah di mana A sama dengan 20 cm atau 20 kali 10 pangkat min 2 seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkan saja 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 2 dibagi dengan 2pi kali 20 kali 10 pangkat min 2. Kan gini. Nah, 2pi nya ini bisa hilang. Ini dapat 2. 2 kali 5 10. 10 kali 2 20. Hilang semua. Ini ada 20 ya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 7. Ini min 2 lari ke atas, berarti plus 2. Sama dengan 10 pangkat min 5. F itu Newton per meter. Nah, seperti ini. 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Ini kalau di sini nggak ada ya, ada. Ini kan sama saja ditulis, bisa ditulis dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Ya kan? Nah, karena searah dia adalah tarik menarik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 4. Sebuah muatan listrik min 5 mikrocoulomb, nomor 4 ya. Q sama dengan min 5 mikrocoulomb yang bergerak dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 5, V sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 meter per sekon.
Kemudian ke kanan berada dalam medan magnetik sebesar 4 kali 10 pangkat 3. B-nya adalah 4 kali 10 pangkat 3 Tesla. Seperti ini. Dengan arah masuk bidang gambar ke kanan. Nah, seperti ini. Berarti kita diminta untuk mencari F-nya ya. Untuk mencari F-nya adalah dVB sin theta. Ini nggak ada, berarti cukup F sama dengan Q kali V kali B, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kali berapa nih V-nya? V-nya 6 kali 10 pangkat 5 kali 4 kali 10 pangkat 3. Nah, seperti ini, maka F sama dengan, ini bisa kita hilangkan. Nah, ini berarti tinggal min 1, ya kan? Ini min 1, ini dihilangkan, tinggal 2, seperti ini. Tinggal 5 kali 6 itu adalah 30, 30 kalikan 4 itu adalah 120 kali 10 pangkat 2, atau sama dengan 12 kali 10 pangkat 3 Newton. Seperti itu. Sebentar. Dua belas kali 10 pangkat 3 ya ini ya. Ya benar, ini kalau semuanya nilainya negatif semua ya ini ya. Ini mungkin bisa dikoreksi lagi ini. Nah, untuk arahnya, di sini dikatakan arah gaya magnetik. Arah gaya magnetik itu kan seperti ini ya. Nah, ini kan arusnya kan seperti ini ya. Nah, katakanlah seperti ini. Misalkan saya pegang, ini sama saja kuat arusnya yang berarah ke kanan. Nah, saya pegang seperti ini. Nah, berarti yang bagian gaya magnetiknya B itu kan sama dengan ini. F-nya ini, I-nya jempol. Seperti itu ya. Jadi arahnya masuk ke dalam atau masuk ke bidang gambar ya mestinya ya. Atau ke bawah. Ke bawah. Soalnya kan gini. Saya ulangi lagi ya. Nah, seperti ini. Ke bawah. Jadi 12 kali 10 pangkat 3 Newton ke bawah. Seperti itu. Oke, gitu bisa diterima terlebih dahulu ya. Untuk tadi itu ya benar. 12 kali 10 pangkat 3 di sini ternyata juga tidak ada ya mengenai pilihan jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 5. 3 buah kawat sejajar masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar, yaitu 5 ampere. Besar gaya magnetik tiap satuan panjang pada kawat B. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini 20 ya. Nah, ini 5 ampere. 5 ampere. 5 ampere juga. Ini adalah 20 cm. Yang sebelah sini adalah 10 cm. Kan gini. Nah, yang ditanyakan ini kawat A, ini kawat B, ini kawat C. Nah, seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, yang kita sepakati ya. Kita sepakat dulu. Kalau searah, dia itu tarik-menarik. Nah, yang diukur itu adalah B. Berarti kita bisa menentukan bahwa antara kawat pengantar A dengan kawat penghantar B, dia kan satu arah. Berarti dia tarik-menarik, ya kan? Berarti di sini ada FAB. Ini juga ada
FAB. Ya kan? Nah, sekarang kita tinjau yang sebelah yang kanan. B dengan C, dia juga searah juga. Nah, berarti dia juga tarik menarik. Iya kan? Searah tarik menarik. Berarti ini ke sana, FBC, BC, kemudian yang satunya lagi adalah ini juga sama, FCB. Nah, sekarang tinjau yang kita minta itu adalah pada kawat B. Kawat B kan fokusnya di sini. Nah, kita lihat yang bekerja gayanya berapa. Nah, ini ada 2. Maka kita bisa menuliskan untuk FB-nya ya. FB-nya adalah F per L sama dengan FBC BC per L dikurangi FCB per L sama dengan berapa? Kalau untuk 2 kawat penghantar berarti kan kita bisa menuliskan mu 0 dikalikan IB kali IC per 2pi kali 2pi kali yang AB ya, berarti ABC AB. Nah, ini sebagai AAB. Kalau yang ini sebagai ABC. Nah, dikurangi dengan mu 0 dikalikan IB dikalikan IC dibagi 2pi kali ABC. F per L sama dengan, nah ini ada yang sama, mu 0 IB. Mu 0 IB nya ini nanti bisa dikeluarkan, ya kan? Mu 0 IB, mu 0 2pi nya kan bisa dikeluarkan. Mu 0 IB per 2pi kali IC per AAB dikurangi I. Sebentar, ini kok I sih tuh. BC kemudian AB. Ini salahnya. AB. Ini A, ini B. AB. Nah, IB-nya kan keluar. Berarti ini IA per A. Duh, Pak Jul bisa salah kayak gini tuh. BC. Nah, BC ini BC, ini AAB. F per L sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. IB-nya adalah 5 ampere. 2pi dikalikan IC-nya adalah 5 ampere juga. Oh, ya benar ya. Ini AB ABC berarti 10 ya. 10 pangkat atau 0,1 ya. Kan 10 berarti 0,1 dikurangi 5 per berapa ini? 20, 0,2. Ya kan? 0,2 tutup kurung, hilangkan dapat 2 berarti 10. 2 kali, nah berarti F per L sama dengan 2 kali 5 kan 10. Ini ada 10 pangkat min 7 berarti 10 pangkat min 6 dikalikan 5 dibagi ini 10 sama saja 10 dikurangi, nah ini ke sana 50 dibagi 2 25 ya, seperti ini, sama dengan 15 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Seperti itu. Selesai. Ya kan? Ini karena ini kan 5 ya. 5-nya kan udah, coba kita cross check ulang ya. 5, oh Pak Jul salah, 50 ini kok 10. Nah berarti 25 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter.
Jadi 25 kali 10 pangkat min 6 Newton per meter. Nah, ini selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.